saya akan membahas kasusnya Vina kembali, di mana perkembangannya semakin rame dari Ibu Widya dengan Pak Deddy Mulyadi yang kayaknya bersaut-sautan. Nah, dari prediksi saya beberapa hari yang lalu terkait dari 7 terpidana yang diusahakan untuk dibebaskan, syaratnya apa? Syaratnya harus fokus di sini. Makanya untuk masalah yang Bu Widya dengan KDM, kita lebih baik jangan terlalu ngurusi hal itu. Lebih baik fokus kepada 7 pidana ini. Karena di prediksi saya dulu ada potensi dibebaskan, tapi harus fokus usahanya. Jangan sampai terpecah belah pendukungnya ini. Ibu Widya juga mendukung, juga mengawal kasus Vina. Pak KDM juga mengawal kasus Vina. Alangkah baiknya kita sebagai penonton, komen-komennya dijaga. Jangan menghujat ini, jangan menghujat itu, dan lain sebagainya. Asal kita fokus, semoga 7 pidana ini bisa dibebaskan. Nah, sekarang saya nggak membahas yang 7 pidana ya teman-teman. Saya membahas Ibtu Rudiana yang didampingi puluhan pengacara dalam naungan Perhaki kalau nggak salah ya. Nah, apakah perjuangan dari mereka ini bisa berhasil memperjuangkan Ibtu Rudiana nasibnya, sedangkan dari kontennya Pak KDM ada saksi Deddy yang sudah jujur pada Pak KDM bahwa dia memberikan kesaksian bohong karena disuruh oleh Aep dan Pak Ibtu Rudiana. Nah, dari Dede ini kita juga tahu, akhirnya kita melek, oh ternyata seperti itu ya. Kok tega banget ya Pak Rudiana ini. Padahal anaknya yang meninggal loh. Mestinya apa ya, jangan seperti itu. Ya carilah seseorang yang memang sebagai pelakunya. Kenapa mesti ditukar kepala? Kasihan loh anak-anak yang tadinya berjuang untuk masa depannya pada akhirnya terhenti begitu saja karena ulahmu. Ya, sangat kasihan sekali loh yang terpenjara itu. Makanya di sini ingin saya prediksi. Apakah atau bagaimanakah nasib Pak Rudiana? Bagaimanakah nasib Pak Rudiana terkait dari pelaporan Kang Deddy Mulyadi? Sedangkan Kang Deddy punya senjata pamungkas yaitu Pak Dede yang sudah berkata jujur bahwa dia memberikan kesaksian bohong karena disuruh Aib dengan Pak Rudiana. Nasib Pak Rudiana. Discovery, penemuan. Nah, penemuan ini tentunya seperti yang ditemukan Kang Deddy Mulyadi. Dari Pak Dede kita tahu ternyata Pak Rudiana lah yang menyuruhnya untuk berbohong bersama Aib. Nah, penemuan semuanya harus digali kembali. Dari penyelidikan ini ya, harus ada penggalian, penemuan agar bisa menentukan apakah Pak Rudiana ini bersalah atau tidak. Penemuan itu menguntungkan Pak Rudiana atau tidak? Respondensi merugikan Pak Rudiana penemuannya. Ada keputusasaan, kelelahan, bagaimana nasib saya ke depannya, dan lain sebagainya. Cuma teman-teman, Pak Rudiana ini kan pangkatnya nggak terlalu kayak jenderal, perwira, enggak kan ya. Kenapa masalah ini kok semakin ribet ya, semakin ribet? Adakah Pak Rudiana ini disuruh seseorang atasannya? Nah, kenapa masalah ini begitu ribet? Nah, tentunya ada campur tangan dari orang atasan-atasan. Kalau Pak Rudiana sendiri murni dari perbuatan Pak Rudiana, tentunya atasan-atasan ini cuci tangan loh ya, nggak mau mengorbankan jabatannya untuk masalah ini. Tapi nyatanya masalah ini sampai bertahun-tahun ya. Ada respondensi. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, ini terkait dari sebuah kematian, kesedihan, grief ya. Jadi di sini ada penemuan-penemuan baru terkait dari kematian Vina dan Eki, dan ini membuat Pak Rudiana putus asa. Pak Rudiana khawatir dan lain sebagainya. Apakah ada sosok yang di atasnya Pak Rudiana
yang memerintahkan Pak Rudiana untuk tukar kepala, maksudnya tukar mengganti dari pelaku yang sesungguhnya. Ada change, ada perubahan di sini. Saya kan tadi bilang, apakah ada yang menyuruhmu agar tukar kepala siapa pelaku yang sebenarnya? Ada perubahan-perubahan yang sudah terjadi di kasusnya Vina ini. Jadi memang banyak sekali perubahan, banyak sekali rekayasa dan lain sebagainya terkait kasusnya Vina ini. Selanjutnya, apakah kamu disuruh seseorang untuk mengubah kejadian yang sesungguhnya, ataukah itu bersumber dari dirimu sendiri? Ada pemikiran-pemikiran. Jadi ini juga dari pemikiran-pemikiran Pak Rudiana juga loh ya. Ada simbol laki-laki membayangkan seseorang, berarti ada pemikiran dari Pak Rudiana di sini. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Ada simbol marriage, pernikahan, atau sebuah kerjasama. Nah, kalau pernikahan kan pernikahan sesungguhnya berhubung ini masalah kriminal, jadi ada kaitannya dengan sebuah hubungan, sebuah kerjasama. Nah, dari prediksi yang dulu ada kaitannya narkoba. Apakah ada kaitannya dengan narkoba itu? Ataukah bagaimanakah ini? Mari kita dalami lagi ya. Kerjasama terkait apakah? Kerjasama dengan siapakah? Dengan kapal teman-teman. Simbol kapal, simbol distant horizon yang artinya kuat sekali kaitannya dengan kapal yang bersandar di Cirebon. Ya, ada kaitannya dengan narkoba dong. Cuma kita masih belum tahu kaitannya dengan narkoba ini dengan Egi dan Vina itu apa. Nah, ada simbol kapal kuat sekali, ada kaitannya dengan kapal yang bersandar di Cirebon. Narkoba ternyata. Sedangkan narkoba ini di pick up oleh sosok-sosok yang mungkin pangkatnya di atas dia. Seperti ada kasus narkoba kan kayak kasusnya Teddy Minahasa itu jenderal kan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan itu? Ya bisa saja. Jaringannya dari orang-orang kuat seperti itu, makanya Pak Rudiana tidak berkutik di sini. Dan makanya kasus ini bisa bertahan sampai lama. Karena ada orang-orang yang membackup kasus ini dari belakang. Andai kata Pak Rudiana mau ngomong jujur di sini, apa yang terjadi? Ya. Andai kata Pak Rudiana mau ngomong jujur di sini, apa yang terjadi? Ada simbol occupation. Ada kaitannya dengan pekerjaan. Oh, begini teman-teman. Andai kata Pak Rudiana tidak mengikuti arahan-arahan dari sononya, dia bisa kehilangan pekerjaan, occupation. Atau pekerjaan yang diapalah-apalah seperti itu, terkait dari pekerjaannya. Karena di sini ada kaitannya di mana Pak Rudiana kan dinas di divisi narkoba. Dan di sini saat itu ada kapal bersandar yang memuat bubuk-bubuk itu. Nah, ternyata ada kaitannya dengan itu. Mengapa kamu takut kehilangan pekerjaanmu? Ataukah ada ancaman yang lainnya selain pekerjaan? Apakah ada ancaman lainnya? Thief, ada. Thief itu pencurian atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, ini jadi gini teman-teman. Jadi kenapa Pak Rudiana ini anaknya sudah meninggal kok sampai melakukan seperti itu, menangkap orang-orang yang tidak melakukan sebuah kejahatan, dipaksa untuk mengakui, bahkan ada yang disuruh untuk minum kencingnya.
Kenapa bisa begitu? Karena ada kaitannya dengan tugasnya sebagai narkoba, sebagai penyidik di narkoba di sini, yang ada kaitannya dengan kapal bersandar, juga ada pencurian di sini. Apakah barang-barang yang disita itu dimusnahkan seluruhnya, ataukah malah diperjualbelikan di sini? Adaptif loh soalnya terkait dari barang-barang kapal yang bersandar itu. Adaptif teman-teman, tidak dimusnahkan seluruhnya. Ternyata di sini. Cuman di sini ada kaitannya apa kok sampai Pak Rudiana itu melakukan tindakan yang seperti itu ya? Kok tega banget di sini? Ataukah karena dia juga ditekan dari atasan-atasannya yang merupakan yang merupakan jaringan dari narkoba ini, dan ada ancaman-ancaman khusus? Mari kita lihat di sini perasaan dari Pak Rudiana. Apakah kamu diancam oleh seseorang kah? Ataukah bagaimana? Bagaimanakah perasaanmu kala itu ketika kamu memutuskan untuk menangkap anak-anak itu? Ada simbol pertempuran di sini. Situasinya nggak baik-baik saja kala itu. Sosok orang ini simbol dari Pak Rudiana yang membawa tanah, kemudian dia dihujani. Nah, sosok Pak Rudiana kala itu seperti bertempur di sini. Bertempur dengan siapakah? Bertempur dengan kaitannya dengan kapal tadi, di mana dia berusaha untuk bisa mengatasinya. Nah, untuk bisa mengatasinya di sini. Selanjutnya, apa yang dimaui orang-orang itu? Mengapa harus tukar kepala? Untuk apa? Untuk sebuah kesuksesan. Kenapa tukar kepala? Untuk sebuah kesuksesan. Apakah pelaku yang sebenarnya disembunyikan? Iya, disembunyikan pelaku yang sebenarnya. Makanya CCTV-nya kan diambil. Makanya di sini ada tukar kepala, di mana Pak Rudiana sepertinya ada yang membuat dia tertekan. Cuman di sini juga ada simbol pikiran-pikiran dari Pak Rudiana, karena ada kaitannya dengan kapal yang bersandar, ada kaitannya dengan pekerjaannya yang bisa hilang ketika dia tidak mau menuruti maunya, sebab hasil dari perampasan atau hasil dari sitaan di kapal itu tidak semuanya dihanguskan. Ada simbol pencurian terkait dari hasil yang diamankan di kapal tersebut. Nah, mungkin di sini Pak Rudiana tahu. Mungkin Pak Rudiana juga bisa jadi bagian dari ini. Di sini Pak Rudiana sebenarnya ada ancaman-ancaman dari orang-orang yang ada kaitannya dengan kapal yang bersandar ini. Nah, disinilah sepertinya Pak Rudiana kayak buah si malakama. Jabatannya bisa hangus ketika dia tidak mau mengikuti perintah dari atasannya. Juga di sini ada simbol thief. Apakah orang-orang di atasannya itu mengetahui kalau ada barang-barang yang diperjualbelikan dari penyitaan tersebut karena sudah dicuri? Nah, apakah Pak Rudiana tertekan dengan